subscribe to my channel. Istiqomahnya tuh selain daripada ilmu juga amal. Kamu udah tahu ilmunya, amalin, praktekin, jangan tinggal. Jangan tinggal. Sholatnya yang bagus, ibadahnya yang bagus, sholat berjamaah jangan tinggal deh. Di pondok pesantren nih kan diadakan sholat berjamaah, tapi banyak di antara santri-santri yang kalau pulang sholatnya sendirian aja. Saya suka dapetin itu. Saya juga dulunya begitu. Kalau di pondok pesantren sholatnya berjamaah, tapi kalau udah pulang udah tuh masing-masing aja sholatnya gitu. Kayak yang ngapain nungguin orang mau sholat gitu. Sampai akhirnya di Tarim juga saya banyak belajar tentang bagaimana seharusnya sholat berjamaah dilaksanakan. Saya pernah dapati ada seorang perempuan, dia cerita, saya kemarin ini gak enak makan, seharian saya gak enak makan, saya nangis panjang hari. Saya tanya, kenapa gitu Baba? Soalnya kemarin waktunya Isya saya sholat sendirian, gak punya temen buat sholat berjamaah. Menangis panjang hari karena terlewat sholat berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Salatul jamaah tafdhul salatul fard bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih daripada orang salat sendirian 27 kali lipat. Makanya begitu nikah, saya ditanya sama suami saya, apa permintaan kamu dari saya? Saya bilang saya nggak mau salat sendirian. Kita harus selalu salat berjamaah. Dia bilang itu aja. Ya itu aja. Alhamdulillah, sampai dengan sekarang kami masih berusaha terus untuk sholatnya dengan berjamaah. Bahkan kalau dia pulang terus dia belum sholat, saya sudah sholat sekalipun saya akan menemani dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia pun juga begitu. Kalau saya pulang misalnya kesorean atau kemalaman dan saya belum sholat, dia udah sholat, saya akan minta dia untuk menemani saya sholat berjamaah. Dia tidak keberatan, alhamdulillah, untuk menemani saya sholat berjamaah agar sholat saya tidak sendirian. Saudaraku sekalian, Habib Umar bin Hafid mengatakan Nabi Muhammad tuh sholatnya berjamaah. Tidak diriwayatkan ada satu sholat pun dilaksanakan Nabi dengan sendirian. Nabi Muhammad sholatnya berjamaah. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sholatnya berjamaah. Para ulama-ulama sholatnya dengan berjamaah. Orang-orang soleh sholatnya dengan berjamaah. Kalau kamu baca kitab I'anatul Talibin di bab tentang sholat jamaah, ada bahasa hum ya'uzun, mereka bertakziah kepada kawannya yang terlewat sholat berjamaah. Jadi kalau ada temennya yang biasa sholat berjamaah barengan, kok waktu itu nggak sholat berjamaah, ditakziahin dari pentingnya sholat berjamaah. Habib Umar bilang Nabi Muhammad sholat berjamaah, para sahabat Nabi Muhammad sholat berjamaah, para wali-wali sholat berjamaah, para ulama-ulama sholat berjamaah. Kamu sholatnya sendirian mau ikutan siapa? Saya ingat Ubabah Maryam almarhumah Al-Haddar bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith. Ketika beliau awal kali datang ke Indonesia, banyak mendapatkan curhat. Biasa kan ibu-ibu kan pada curhat tuh kalau datang Ubabah gitu kan, pada suka curhat. Datang orang soleh curhat minta doa. Nah kebetulan yang curhat ini nggak bisa bahasa Arab, Ubabahnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadilah saya harus menjadi dua mata selain dari empat mata mereka itu. Jadilah saya tahu permasalahan hidup rumah tangga orang di saat saya baru aja menikah, baru 2 bulan 3 bulan waktu itu. Dari semua permasalahan rumah tangga orang,
Di antara pertanyaannya Hubabah kepada mereka, kamu sholat di rumah berjamaah enggak? Dan semuanya mengatakan hal yang sama, enggak, kami sholatnya sendiri-sendiri. Sesudah nggak ada orang, pas lagi nggak ada orang, saya ada nanya sama Hubabah, apa kaitannya sholat berjamaah dengan keutuhan rumah tangga? Hubabah Maryam bilang, ya Halimah, ma tasma' qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kan pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Rapikan saf kalian dalam sholat jamaah atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika sholat berjamaah safnya nggak bener aja, hati bisa bercerai-berai, bagaimana pula dengan orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah? Hatinya sulit bersatu. Lagi pula kalau kita nih pondok pesantren, di rumah sholatnya berjamaah, Allah akan pandangnya sebagai satu kesatuan. Dan sering saya sampaikan kepada para istri di luaran sana, ini kan juga walaupun saya nggak doain cepet-cepet, tapi saya berharap semuanya juga nanti kelak akan menjadi istri-istri, akan menjadi istri. Kok nggak ada yang amin ya? Dari seorang laki-laki yang soleh insya Allah, dan dia dapat menjadi istri yang solehah insya Allah. Para istri yang ada depan-depan saya ini, harap simak dengan baik ini ucapan dari orang-orang soleh solehah, para guru-guru saya. Orang kalau udah sholatnya berjamaah suami istri atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain bersama-sama, suami istri sedekah barengan, suami istri tahajud di waktu malam, suami istri zikir bersama, suami istri baca sholawatan bersama gitu. Orang yang bersama-sama dalam kebaikan, Allah akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Maka mereka yang mengerjakan ibadah bersama-sama akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingatin ucapan saya, suami istri yang sholatnya berjamaah, hatinya akan disatukan Allah, dan yang dipersatukan oleh Allah tak ada kekuatan manapun yang dapat memisahkannya. Ingat-ingat itu.